Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat datang di Build to Inspire Podcast. Bincang kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya menggunakan jasa konsultan perencana dalam membangun sebuah rumah. Telah hadir bersama kita narasumber sekaligus owner Mega Kusuma Construction, Bapak Rahmat Pramadi Adi Kusuma. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Lagi sibuk apa nih Pak sekarang? Ya, saat ini kita sedang berjalan beberapa proyek pembangunan dan alhamdulillah saat ini masih on schedule semua. Mudah-mudahan sampai akhir seperti itu ya. Baik Pak, saya mau tanya nih, misalkan saya sebagai konsumen yang ingin membangun rumah, terkadang berpikir merasa perlu dan tidak perlu untuk menggunakan jasa konsultan perencana. Toh sekarang kita bisa mudah mengakses contoh-contoh dana layout dan tampak bangunan di jejaring media sosial. Menurut Bapak, seberapa urgensinya sih untuk menggunakan jasa konsultan perencana? Oh, tentunya penting sekali karena konsultan perencana sangat berperan di dalam menerjemahkan kebutuhan dan keinginan konsumen terkait dengan tata letak dan fungsi ruang. Tentunya itu mempertimbangkan aspek kenyamanan maupun keamanan. Seperti contoh, kenyamanan itu bisa arsitek definisikan dalam sebuah desain yang open space. Open space lalu juga dibuatkan jendela ataupun openingan-openingan yang terbuka, dan juga di situ akan terjadi cross ventilasi udara maupun pencahayaan alami. Nah, itu salah satu bentuk implementasi dari kenyamanan. Lalu implementasi dari keamanan. Nah, keamanan ini bisa didefinisikan contohnya untuk area-area yang berhubungan dengan void ataupun dengan area balkon. Nah, tentunya ada proteksi berupa railing gitu ya, sehingga orang tidak akan jatuh ke bawahnya. Nah, itu salah satu implementasi dari keamanan. Nah, selain itu, konsultan perencana tentunya akan mampu memvisualisasikan desain fasad rumah yang tidak hanya indah secara tampilan arsitekturnya, namun juga tidak hanya kokoh secara struktur bangunannya, dan yang paling terpenting sebenarnya adalah mampu untuk merepresentasikan karakter dari penghuni di dalamnya. Berarti produk desain yang dihasilkan oleh konsultan perencana itu sangat kontekstual dan relate dengan klien ya Pak? Ya, betul sekali. Jadi sebelum proses perencanaan dimulai, biasanya kami melakukan survei lokasi dan orientasi lapangan. Nah, di sana kita akan berusaha untuk menyerap sebanyak-banyaknya data-data teknis maupun non-teknis di lokasi proyek, yang tentunya nanti akan kita pakai pada saat proses perencanaan. Seperti contoh, pada saat kita survei lokasi itu kan kita akan lihat karakter lahan. Ada yang mungkin lahannya datar, ada lahannya berkontur. Nah, itu kan tentu kita akan ukur secara presisi gitu. Lalu juga terkait dengan arah mata angin. Dari mana matahari datang? Apakah dari timurnya sebelah mana? Ya. Lalu juga banyak hal yang bisa kita serap di situ, dan betul-betul sangat kontekstual sekali gitu, terhadap kondisi site yang ada. Nah, termasuk juga kita dalam proses perencanaan di awal kita akan melakukan diskusi intens nih dengan klien, khususnya terkait dengan ketersediaan budget gitu. Kita akan betul-betul menghasilkan sebuah karya yang memang menyesuaikan terhadap budget, sehingga goals akhirnya bahwa proyek ini akan tuntas tanpa terhambat masalah dana. Nah, jadi betul-betul kolaborasi ini penting sekali antara klien dan pihak konsultan perencanaan untuk saling terbuka gitu ya, sehingga betul-betul mendapatkan sebuah desain yang kontekstual tadi itu. Tapi kan jika menggunakan jasa konsultan perencanaan tentu tidak murah dan perlu menganggarkan dana yang lebih. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Kalau menurut saya itu sangat relatif ya terkait dengan nilai jasa konsultan perencana, karena dengan kompleksitas
pekerjaan ataupun produk yang dihasilkan, mulai dari konseptual design, ya, lalu juga pembuatan detail engineering drawing, itu kan lengkap tuh, mulai dari gambar arsitektur, struktur bangunan sampai ke mechanical, electrical, plumbing. Juga selain itu kan nanti akan ada laporan perhitungan struktur tuh yang didapatkan dari hasil soil test gitu ya. Dan terakhir ada juga namanya rencana anggaran biaya. Nah, itu kan merupakan buah pikir dari tenaga-tenaga ahli yang terlibat di dalamnya juga loh. Ya, jadi di situ ada arsitek, di situ ada teknik sipil, di situ juga ada teknik elektro, di situ juga ada drafter ya. Dan itu tentunya memang expert-expert yang paham betul tentang konstruksi bangunan gitu. Jadi saya pikir lebih banyak benefitnya sebenarnya dengan klien menyewa jasa konsultan perencana. Seperti itu mungkin penjelasan saya. Wah, lengkap banget ya penjelasannya. Kita tinggal duduk manis dan dapat deh desain rumah yang estetis. Buat kalian yang membutuhkan jasa konsultan perencanaan, bisa langsung hubungi Mega Kusuma Construction. Terima kasih dan sampai jumpa. Audio Jungle.